audiobook Ocean. Dengarkan novel santai. Terima kasih untuk mengikuti dan tidak melintasi iklan. Sherlock Holmes, petualangan klien terkenal. Petualangan klien yang terkenal bagian 1. Tidak ada salahnya sekarang adalah komentar Mr. Sherlock Holmes ketika, untuk ke-10 kalinya dalam beberapa tahun, saya meminta izinnya untuk mengungkapkan narasi berikut. Jadi, akhirnya saya memperoleh izin untuk merekam apa yang, dalam beberapa hal, merupakan momen tertinggi dalam karir teman saya. Baik Holmes dan saya memiliki kelemahan pada pemandian Turki. Di atas asap dalam kelesuan yang menyenangkan di ruang pengering, saya menemukan dia kurang pendiam dan lebih manusiawi daripada di tempat lain. Di lantai atas pendirian Northumberland Avenue ada sudut terisolasi di mana 2 sofa terletak berdampingan, dan disinilah kami berbaring pada tanggal 3 September 1902, hari ketika narasi saya dimulai. Saya telah bertanya kepadanya apakah ada yang menggelisahkan, dan sebagai jawaban dia telah mengeluarkan lengannya yang panjang, kurus, dan gugup dari spray yang membungkusnya dan mengeluarkan sebuah amplop dari saku bagian dalam mantel yang tergantung di sampingnya. Ini mungkin orang bodoh yang cerewet dan mementingkan diri sendiri, ini mungkin masalah hidup atau mati, katanya, sambil menyerahkan catatan itu kepadaku. Aku tahu tidak lebih dari pesan ini memberitahuku. Itu dari Carlton Club, dan bertanggal malam sebelumnya. Inilah yang saya baca. Sir James Damary menyampaikan pujiannya kepada TN Sherlock Holmes dan akan menemuinya pukul 4.30 besok. Sir James memohon untuk mengatakan bahwa masalah yang ingin dia konsultasikan dengan TN Holmes sangat sensitif dan juga sangat penting. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Mr. Holmes akan melakukan segala upaya untuk mengabulkan wawancara ini, dan dia akan mengkonfirmasikannya melalui telepon ke Carlton Club. Saya tidak perlu mengatakan bahwa saya telah memastikannya, Watson, kata Holmes sambil mengembalikan kertas itu. Apakah kamu tahu sesuatu tentang pria ini, Damary? Hanya namanya adalah kata rumah tangga di masyarakat. Yah, saya bisa memberitahu Anda sedikit lebih dari itu. Dia memiliki reputasi untuk mengatur hal-hal rumit yang tidak boleh diberitakan. Anda mungkin ingat negosiasinya dengan Sir George Lewis mengenai kasus Hamerford Will. Dia adalah seorang orang dunia dengan giliran alami untuk diplomasi. Oleh karena itu, saya terikat untuk berharap bahwa itu bukan aroma palsu dan bahwa dia benar-benar membutuhkan bantuan kita. Yah, jika kamu begitu baik, Watson, saya akan merasa terhormat. Kalau begitu kau punya waktu, 4.30. Sampai saat itu kita bisa melupakan masalah itu. Saya tinggal di kamar saya sendiri di Queen Anne Street pada saat itu, tetapi saya berkeliling di Baker Street sebelum waktu yang ditentukan. Tepat pukul 1/2 jam, Kolonel Sir James Damary diumumkan. Hampir tidak perlu untuk mendeskripsikannya, karena banyak orang akan mengingat kepribadiannya yang besar, galak, jujur, wajah yang lebar dan dicukur bersih, di atas segalanya, suara yang menyenangkan dan lembut itu. Keterus-terangan terpancar dari mata abu-abu Irlandianya, dan humor yang bagus bermain di bibirnya yang bergerak dan tersenyum. Topinya yang berkilauan, mantel roknya yang berwarna gelap, bahkan setiap detail, mulai dari peniti mutiara di dasi satin hitam hingga percikan lavendel di atas sepatu yang dipernis, berbicara tentang ketelitian dalam berbusana yang membuatnya terkenal. Bangsawan besar dan ahli mendominasi ruangan kecil itu. Tentu saja, saya siap menemui Dr. Watson, katanya sambil membungkuk sopan. Kolaborasinya mungkin sangat diperlukan, karena kali ini kita berurusan, Mr. Holmes, dengan seorang pria yang akrab dengan kekerasan dan yang, secara harfiah, tidak akan melakukan apa-apa. Saya harus mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih berbahaya di Eropa.
Saya pernah menghadapi beberapa lawan yang menggunakan istilah menyanjung itu, kata Holmes sambil tersenyum. Apakah Anda tidak merokok? Maka permisi jika saya menyalakan pipa saya. Jika orang Anda lebih berbahaya daripada mendiang Profesor Moriarty, atau daripada Kolonel Sebastian Moran yang masih hidup, maka dia memang layak untuk ditemui. Bolehkah saya menanyakan namanya? Pernahkah Anda mendengar tentang Baron Brunner? Maksudmu pembunuh Austria itu? Kolonel Damery mengangkat tangannya yang bersarung tangan sambil tertawa. Tidak ada yang bisa melewati Anda, Emmer Holmes. Luar biasa. Jadi, Anda telah menilai dia sebagai pembunuh. Adalah tugas saya untuk mengikuti rincian kejahatan kontinental. Siapa yang mungkin telah membaca apa yang terjadi di Praha dan meragukan kesalahan pria itu? Itu murni masalah hukum teknis dan kematian mencurigakan dari seorang saksi yang menyelamatkannya. Saya yakin dia membunuh istrinya ketika apa yang disebut kecelakaan terjadi di Splugen Pass seolah-olah saya telah melihatnya melakukannya. Saya juga tahu bahwa dia telah datang ke Inggris dan memiliki firasat bahwa cepat atau lambat nanti dia akan mencarikanku beberapa pekerjaan untuk dilakukan. Nah, apa yang telah dilakukan Baron Brunner? Kurasa bukan tragedi lama ini yang muncul lagi. Tidak, ini lebih serius dari itu. Membalas kejahatan itu penting, tetapi mencegahnya lebih penting lagi. Sungguh mengerikan, Mr. Holmes, melihat peristiwa yang mengerikan, situasi yang mengerikan, mempersiapkan diri di depan mata Anda untuk memahami dengan jelas kemana arahnya, namun sama sekali tidak dapat menghindarinya. Dapatkah manusia ditempatkan pada posisi yang lebih sulit? Bisa tidak? Maka kamu akan bersimpati dengan klien yang kepentingannya aku bertindak. Saya tidak mengerti bahwa Anda hanyalah perantara. Siapa kepala sekolahnya? Emmer Holmes, saya mohon Anda tidak memaksakan pertanyaan itu. Penting bagi saya untuk dapat meyakinkan dia bahwa namanya yang terhormat sama sekali tidak terseret ke dalam masalah ini. Motifnya, sampai tingkat terakhir, terhormat dan sopan, tetapi dia lebih suka tetap tidak dikenal. Saya tidak perlu mengatakan bahwa biaya Anda akan dijamin dan bahwa Anda akan diberikan kebebasan sepenuhnya. Tentunya nama sebenarnya dari klien Anda tidak penting. Maafkan saya, kata Holmes. Saya terbiasa memiliki misteri di salah satu ujung kasus saya, tetapi memilikinya di kedua ujung terlalu membingungkan. Saya khawatir, Sir James, saya harus menolak untuk bertindak. Pengunjung kami sangat terganggu. Wajahnya yang besar dan sensitif digelapkan oleh emosi dan kekecewaan. Anda hampir tidak menyadari akibat dari tindakan Anda sendiri, Mr. Holmes, katanya. Anda menempatkan saya dalam dilema yang sangat serius, karena saya sangat yakin bahwa Anda akan dengan bangga mengambil alih kasus ini jika saya dapat memberikan fakta-faktanya kepada Anda, namun sebuah janji melarang saya mengungkapkan semuanya. Izinkan saya, setidaknya, meletakkan semua yang saya bisa sebelum Anda. Dengan segala cara, selama dipahami bahwa saya tidak berkomitmen pada apapun. Itu bisa dimengerti. Pertama-tama, Anda pasti pernah mendengar tentang Jenderal de Merville. Kemasyhuran de Merville dari Hiber? Ya, saya pernah mendengar tentang dia. Dia memiliki seorang putri, Violet de Merville, muda, kaya, cantik, ulung, wanita hebat dalam segala hal. Putri inilah, gadis cantik dan lugu ini, yang sedang kami upayakan untuk selamatkan dari cengkeraman iblis. Baron Brunner menguasainya, kalau begitu. Yang terkuat dari semua pegangan dalam hal seorang wanita, pegangan cinta. Pria itu, seperti yang mungkin sudah Anda dengar, luar biasa tampan, dengan sikap yang paling memesona, suara yang lembut, dan aura romansa dan misteri yang begitu berarti. Banyak untuk seorang wanita dia dikatakan memiliki seluruh jenis kelamin atas belas kasihannya dan telah memanfaatkan fakta tersebut. Tapi bagaimana pria seperti itu bisa bertemu dengan wanita seperti Miss Violet de Merville? Itu dalam pelayaran berperahu pesiar Mediterania.
Perusahaan, meskipun dipilih, membayar biaya perjalanan mereka sendiri. Tidak diragukan lagi, promotor hampir tidak menyadari karakter Baron yang sebenarnya sampai terlambat. Penjahat itu mengikatkan diri pada wanita itu, dan dengan efek sedemikian rupa sehingga dia telah sepenuhnya dan mutlak memenangkan hatinya. Mengatakan bahwa dia mencintainya hampir tidak mengungkapkannya. Dia menyayanginya, dia terobsesi olehnya. Di luar dia tidak ada apa-apa di bumi. Dia tidak akan mendengar satu kata pun yang menentangnya. Semuanya telah terjadi dilakukan untuk menyembuhkan kegilaannya, tapi sia-sia. Singkatnya, dia melamarnya bulan depan. Karena dia sudah cukup umur dan memiliki kemauan keras, sulit untuk mengetahui bagaimana mencegahnya. Apakah dia tahu tentang episode Austria? Iblis yang licik telah memberitahunya setiap skandal publik yang tidak menyenangkan dari kehidupan masa lalunya, tetapi selalu dengan cara yang membuat dirinya menjadi martir yang tidak bersalah. Dia benar-benar menerima versinya dan tidak akan mendengarkan yang lain. Ya ampun! Tapi tentunya Anda secara tidak sengaja telah menyebutkan nama klien Anda? Tidak diragukan lagi, Jenderal de Merville. Pengunjung kami gelisah di kursinya. Saya bisa menipu Anda dengan berkata begitu, Emer Holmes, tapi itu tidak benar. De Merville adalah orang yang hancur. Prajurit yang kuat telah benar-benar kehilangan semangat karena kejadian ini. Dia telah kehilangan keberanian yang tidak pernah mengecewakannya di medan perang. Dan telah menjadi orang tua yang lemah dan pengecut, sama sekali tidak mampu bersaing dengan bajingan yang brilian dan kuat seperti orang Austria ini. Klien saya, bagaimanapun, adalah seorang teman lama, orang yang telah mengenal jenderal secara dekat selama bertahun-tahun dan menaruh minat sebagai ayah pada gadis muda ini karena dia mengenakan rok pendek. Dia tidak dapat melihat tragedi ini selesai tanpa upaya untuk menghentikannya. Tidak ada yang dapat dilakukan Scotland Yard. Itu adalah sarannya sendiri bahwa Anda harus dipanggil, tetapi itu, seperti yang saya telah mengatakan, dengan ketentuan tegas bahwa dia tidak boleh terlibat secara pribadi dalam masalah ini. Saya yakin, Emer Holmes, dengan kekuatan besar Anda dapat dengan mudah melacak klien saya kembali melalui saya, tetapi saya harus bertanya kepada Anda, sebagai poin kehormatan, untuk menahan diri dari melakukannya, dan tidak untuk membobol penyamarannya. Holmes tersenyum aneh. Kurasa aku bisa menjanjikan itu dengan aman, katanya. Boleh saya tambahkan bahwa masalah Anda menarik minat saya, dan saya akan siap menyelidikinya. Bagaimana saya bisa tetap berhubungan dengan Anda? The Carlton Club akan menemukan saya. Tapi, dalam keadaan darurat, ada panggilan telepon pribadi 2031. Holmes mencatatnya dan duduk, masih tersenyum, dengan buku catatan yang terbuka di atas lututnya. Tolong, alamat Baron sekarang. Vernon Logic, dekat Kingston. Rumahnya besar. Dia beruntung dalam beberapa spekulasi yang agak mencurigakan dan orang kaya, yang, tentu saja, membuatnya menjadi antagonis yang lebih berbahaya. Apakah dia ada di rumah saat ini? Ya. Terlepas dari apa yang telah Anda ceritakan kepada saya, dapatkah Anda memberi saya informasi lebih lanjut tentang pria itu? Dia memiliki selera yang mahal. Dia penggemar kuda. Untuk waktu yang singkat dia bermain polo di Hurlingham. Tapi kemudian urusan Praha ini menjadi heboh dan dia harus pergi. Dia mengumpulkan buku dan gambar. Dia adalah seorang pria dengan seni yang luar biasa. Sisi sifatnya. Dia, saya percaya, otoritas yang diakui pada tembikar Cina, dan telah menulis sebuah buku tentang subjek. Pikiran yang rumit, kata Holmes. Semua penjahat hebat memilikinya. Teman lamaku Charlie Page adalah seorang virtuoso biola. Wainwright bukan artis yang kejam. Aku bisa mengutip lebih banyak lagi. Nah, Sir James, tolong beritahu klienmu bahwa aku mengalihkan pikiranku pada Baron Gruner. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Saya memiliki beberapa sumber informasi sendiri dan berani mengatakan kita mungkin menemukan cara untuk membuka masalah ini. Ketika tamu kami telah meninggalkan kami, Holmes duduk termenung begitu lama sehingga saya merasa bahwa dia telah melupakan kehadiran saya. Akhirnya, bagaimanapun, dia kembali dengan cepat ke bumi. "Nah, Watson, ada pemandangan." Dia bertanya. "Kupikir sebaiknya kau menemui nona muda itu sendiri." "Watsonku yang baik, jika ayahnya yang malang dan patah hati tidak dapat memindahkannya, bagaimana aku, orang asing, akan menang? Namun ada sesuatu dalam saran jika semuanya gagal. Tapi kupikir kita harus mulai dari sudut yang berbeda. Aku lebih suka membayangkan bahwa Shinwell Johnson mungkin bisa membantu." Saya tidak memiliki kesempatan untuk menyebutkan Shinwell Johnson dalam memoir ini karena saya jarang menarik kasus saya dari fase akhir karir teman saya. Selama tahun-tahun pertama abad ini dia menjadi asisten yang berharga. Johnson, dengan sedih saya katakan, menjadikan namanya pertama sebagai penjahat yang sangat berbahaya dan menjalani 2 masa jabatan di Parkhurst. Akhirnya, dia bertobat dan bersekutu dengan Holmes, bertindak sebagai agennya di dunia kriminal besar di London, dan mendapatkan informasi yang seringkali terbukti sangat penting. Seandainya Johnson menjadi polisi, dia akan segera terungkap. Tetapi karena dia menangani kasus yang tidak pernah sampai langsung ke pengadilan, aktivitasnya tidak pernah disadari oleh rekan-rekannya. Dengan kemewahan dari 2 keyakinannya, dia memiliki pintu masuk dari setiap klub malam, rumah dos, dan sarang perjudian di kota, dan pengamatannya yang cepat serta otaknya yang aktif membuatnya menjadi agen yang ideal untuk mendapatkan informasi. Baginya Sherlock Holmes sekarang mengusulkan untuk berbalik. Tidak mungkin bagi saya untuk mengikuti langkah-langkah langsung yang diambil oleh teman saya, karena saya sendiri memiliki beberapa urusan profesional yang mendesak, tetapi saya bertemu dengannya berdasarkan perjanjian malam itu di Simpsons, di mana duduk di meja kecil di jendela depan dan melihat ke bawah ke aliran kehidupan yang deras di Strand. Dia memberi tahu saya sesuatu tentang apa yang telah berlalu. Johnson sedang berkeliaran, katanya. Dia mungkin mengambil beberapa sampah di tempat yang lebih gelap di dunia bawah, karena di bawah sana, di tengah akar hitam kejahatan, kita harus memburu rahasia orang ini. Tapi, jika wanita itu tidak mau menerima apa yang sudah diketahui, mengapa penemuan baru Anda bisa mengubahnya dari tujuannya? Siapa yang tahu, Watson? Hati dan pikiran wanita adalah teka-teki yang tak terpecahkan bagi pria. Pembunuhan mungkin dimaafkan atau dijelaskan, namun beberapa pelanggaran kecil mungkin menjengkelkan. Baron Brunner berkata padaku. Dia berkomentar padamu. "Oh, tentu saja. Aku belum memberitahumu tentang rencanaku." "Yah, Watson, aku senang bisa dekat dengan laki-lakiku. Aku suka bertemu dengannya secara langsung dan membaca sendiri hal-hal yang menjadi bahan pembuatannya." Ketika saya telah memberikan instruksi kepada Johnson, saya naik taksi ke Kingston dan menemukan Baron dalam suasana hati yang paling ramah. "Apakah dia mengenalimu?" "Tidak ada kesulitan tentang itu, karena saya hanya mengirimkan kartu saya. Dia adalah antagonis yang sangat baik, dingin seperti es, suara halus dan menenangkan sebagai salah satu konsultan modis Anda, dan beracun seperti ular kobra. Dia telah berkembang biak dalam dirinya, seekor aristokrat kriminal sejati, dengan saran dangkal tentang tes sore dan semua kekejaman kuburan di baliknya. Ya, saya senang perhatian saya tertuju pada Baron Adelbert Brunner. Kau bilang dia ramah." Seekor kucing mendengkur yang mengira dia melihat calon tikus. Keramahan beberapa orang lebih mematikan daripada kekerasan jiwa yang lebih kasar. Sapaannya khas. "Kurasa cepat atau lambat aku akan bertemu denganmu, Mr. Holmes," katanya. "Tak diragukan lagi, Anda telah bertunangan dengan Jenderal de Merville untuk berusaha menghentikan pernikahan saya dengan putrinya, Violet." "Saya setuju. Saudaraku," katanya, "Anda hanya akan merusak reputasi Anda sendiri yang memang layak Anda dapatkan."
Ini bukan kasus di mana Anda mungkin bisa berhasil. Anda akan memiliki pekerjaan yang mandul, belum lagi menimbulkan bahaya. Izinkan saya sangat menyarankan Anda untuk segera menarik diri. Menarik, jawabku, tapi itulah saran yang ingin kuberikan padamu. Aku menghormati otakmu, Baron, dan sedikit yang kulihat dari kepribadianmu tidak menguranginya. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda sebagai pria ke pria. Tidak ada yang ingin mengungkit masa lalu Anda dan membuat Anda terlalu tidak nyaman. Ini sudah berakhir, dan Anda sekarang berada di perairan yang tenang, tetapi jika Anda bertahan dalam pernikahan ini, Anda akan membangkitkan banyak orang. Musuh kuat yang tidak akan pernah meninggalkan Anda sendirian sampai mereka membuat Inggris terlalu panas untuk menahan Anda. Apakah permainan ini sepadan? Tentunya Anda akan lebih bijak jika membiarkan wanita itu sendirian. Tidak menyenangkan bagi Anda jika fakta-fakta ini dari Anda masa lalu dibawa ke perhatiannya. Baron memiliki ujung rambut kecil di bawah hidungnya, seperti antena pendek serangga. Ini bergetar karena geli ketika dia mendengarkan, dan dia akhirnya tertawa kecil. "Maafkan rasa geli saya, Mr. Holmes," katanya, "tetapi sungguh lucu melihat Anda mencoba bermain tangan tanpa kartu di dalamnya. Saya rasa tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik, tetapi agak menyedihkan, tidak ada kartu berwarna, Mr. Holmes, hanya yang terkecil dari yang kecil. Jadi menurutmu?" Jadi saya tahu. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda, karena tangan saya sendiri begitu kuat sehingga saya mampu untuk menunjukkannya. Saya cukup beruntung untuk mendapatkan seluruh kasih sayang dari wanita ini. Ini diberikan kepada saya dalam terlepas dari kenyataan bahwa saya mengatakan kepadanya dengan sangat jelas tentang semua insiden yang tidak menyenangkan dalam kehidupan masa lalu saya. Saya juga memberitahu dia bahwa orang-orang jahat dan licik tertentu, saya harap Anda mengenali diri Anda sendiri, akan datang kepadanya dan memberitahu dia hal-hal ini, dan saya memperingatkan dia bagaimana memperlakukan mereka. Anda pernah mendengar sugesti pasca hipnotis, Mr. Holmes? Nah, Anda akan melihat cara kerjanya, karena pria berkepribadian dapat menggunakan hipnotisme tanpa umpan vulgar atau kebodohan. Jadi dia siap untuk Anda dan, saya tidak ragu, akan memberi Anda janji, karena dia cukup setuju dengan kehendak ayahnya, kecuali dalam satu hal kecil. Yah, Watson, sepertinya tidak ada lagi yang perlu dikatakan, jadi aku pergi dengan harga diri yang sedingin mungkin, tetapi saat tanganku memegang gagang pintu, dia menghentikanku. "Ngomong-ngomong, Mr. Holmes," katanya, "apakah Anda kenal Lebrun, agen Prancis itu?" "Ya," kataku. "Apakah Anda tahu apa yang menimpanya?" "Saya dengar dia dipukuli oleh beberapa orang Apache di distrik Montmartre dan lumpuh seumur hidup." "Benar sekali, Mr. Holmes. Secara kebetulan yang aneh, dia telah menyelidiki urusan saya seminggu sebelumnya." "Jangan lakukan itu, Mr. Holmes, itu bukan hal yang beruntung. Kata terakhir untukmu adalah, pergilah dengan caramu sendiri dan biarkan aku pergi dengan caraku. Selamat tinggal." Jadi begitulah, Watson. Kamu sudah up to date sekarang. Orang itu tampaknya berbahaya. Sangat berbahaya. Aku tidak menghiraukan si penggertak, tapi ini adalah jenis orang yang bicaranya kurang dari yang dia maksud. Haruskah kamu ikut campur? Apakah penting jika dia menikahi gadis itu? Mengingat dia tidak diragukan lagi membunuh istri terakhirnya, saya harus mengatakan itu sangat penting. Selain itu, kalian... Yah, well, kita tidak perlu membicarakan itu. Setelah Anda menghabiskan kopi Anda, sebaiknya Anda pulang dengan saya, untuk kesenangan Shinwell akan berada di sana dengan laporannya. Kami menemukan dia cukup yakin, seorang pria besar, kasar, berwajah merah, skorbutik, dengan sepasang mata hitam cerah yang merupakan satu-satunya tanda eksternal dari pikiran yang sangat licik di dalamnya. Tampaknya dia telah terjun ke dalam apa yang khas kerajaannya,
Dan di sampingnya di kursi duduk ada merek yang dia bawa dalam bentuk seorang wanita muda ramping seperti api dengan wajah pucat, intens, awet muda, dan namun begitu lelah dengan dosa dan kesedihan sehingga orang membaca tahun-tahun mengerikan yang telah meninggalkan bekas kusta padanya. "Ini Miss Kitty Winter," kata Shinwell Johnson, melambaikan tangannya yang gemuk sebagai perkenalan. Apa yang tidak dia ketahui? Nah, dia akan berbicara sendiri. Letakkan tangan saya tepat di atasnya, Mr. Holmes, dalam waktu 1 jam setelah pesan Anda. "Aku mudah ditemukan," kata wanita muda itu. "Neraka, London, membuatku selalu." Alamat yang sama untuk Porky Shinwell. "Kita teman lama, Porky, kau dan aku. Tapi, demi keluhan, ada orang lain yang seharusnya berada di neraka yang lebih rendah daripada kita jika ada keadilan apapun di dunia. Itulah orang yang Anda kejar, Mr. Holmes." Holmes tersenyum. "Saya kira kami mendapat harapan baik Anda, Miss Winter. Jika saya dapat membantu untuk menempatkannya di tempatnya, saya milik Anda," kata pengunjung kami, dengan energi yang kuat. Ada intensitas kebencian di wajahnya yang putih dan kaku dan matanya yang menyala-nyala seperti yang jarang bisa dicapai oleh wanita dan pria. "Anda tidak perlu pergi ke masa lalu saya, Mr. Holmes. Itu tidak penting. Tapi siapa saya Adelbert Gruner membuat saya. Jika saya bisa menariknya ke bawah?" Dia mencengkeram panik dengan tangannya ke udara. "Oh, andai saja aku bisa menariknya ke lubang tempat dia mendorong begitu banyak. Kau tahu bagaimana masalahnya. Porky Shinwell telah memberitahuku. Dia mengincar orang bodoh lain dan ingin menikahinya kali ini. Kau ingin menghentikannya. Nah, kau pasti cukup tahu tentang iblis ini untuk mencegah gadis baik manapun yang ingin berada di paroki yang sama dengannya. Dia sedang tidak waras. Dia sedang jatuh cinta. Dia telah diberitahu semua tentang dia. Dia tidak peduli. Diceritakan tentang pembunuhan itu. Ya, tuanku, dia pasti punya keberanian. Dia menempatkan mereka semua sebagai fitnah. Tidak bisakah kamu memberikan bukti di depan mata konyolnya? Yah, bisakah kamu membantu kami melakukannya? Bukankah aku buktinya sendiri? Jika aku berdiri di hadapannya dan memberitahunya bagaimana dia memanfaatkanku, apakah kamu akan melakukan ini? Apakah saya? Apakah saya tidak? Yah, mungkin ada baiknya dicoba. Tapi dia telah menceritakan sebagian besar dosanya dan mendapat pengampunan darinya. Dan saya mengerti dia tidak akan membuka kembali pertanyaannya. Terus terang dia tidak menceritakan semuanya, kata Miss Winter. Saya melihat sekilas 1 atau 2 pembunuhan selain yang membuat keributan. Dia akan berbicara tentang seseorang dengan caranya yang lembut dan kemudian menatap saya dengan mata mantap dan berkata, dia meninggal dalam waktu sebulan. Udaranya juga tidak panas. Tapi aku tidak terlalu memerhatikan, kau tahu, aku sendiri mencintainya saat itu. Apapun yang dia lakukan, sama seperti orang bodoh yang malang ini. Hanya ada satu hal yang mengguncangku. Ya, oleh Gripes. Jika bukan karena lidahnya yang berbisa dan berbohong yang menjelaskan dan menenangkan, aku akan meninggalkannya malam itu juga. Itu adalah buku yang dia miliki, buku kulit coklat dengan kunci, dan lengannya dari emas di atas di luar. Saya pikir dia agak mabuk malam itu, atau dia tidak akan menunjukkannya kepada saya. Kalau begitu, apa itu? Saya beritahu Anda, Mr. Holmes, pria ini mengoleksi wanita dan bangga dengan koleksinya karena beberapa pria mengumpulkan ngengat atau kupu-kupu. Dia memiliki semuanya di buku itu. Foto-foto, nama, detail, semuanya tentang mereka. Itu adalah buku mengerikan, buku yang tak seorang pun, bahkan jika dia datang dari selokan, dapat menyusunnya. Tapi buku itu adalah buku Adelbert Gruner. Jiwa yang telah kuhancurkan. Dia bisa meletakkannya di luar jika dia begitu berpikiran. Namun, itu tidak penting,
karena buku itu tidak akan membantu Anda, dan jika itu mau, Anda tidak bisa mendapatkannya. Di mana itu? Bagaimana saya bisa memberitahu Anda di mana sekarang? Sudah lebih dari setahun sejak saya meninggalkannya. Saya tahu di mana dia menyimpannya saat itu. Dia adalah kucing pria yang rapi dan rapi dalam banyak hal, jadi mungkin masih dalam lubang merpati biru tua di ruang kerja dalam. Apakah Anda tahu rumahnya? Saya pernah ke ruang kerja, kata Holmes. Benarkah? Kamu tidak lamban dalam bekerja jika kamu baru memulainya pagi ini. Mungkin Adelbert tersayang telah bertemu dengan pasangannya kali ini. Ruang kerja luar adalah ruang dengan peralatan makan Cina di dalamnya, lemari kaca besar di antara, kemudian di belakang mejanya ada pintu yang mengarah ke ruang belajar bagian dalam, sebuah ruangan kecil tempat dia menyimpan kertas dan barang-barang. Apakah dia tidak takut pada pencuri? Adelbert bukan pengecut. Musuh terburuknya tidak bisa berkata seperti itu tentang dia. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Ada alarm pencuri di malam hari. Lagi pula, apa gunanya pencuri kecuali mereka lolos dengan semua barang pecah belah mewah ini? Tidak bagus, kata Shinwell Johnson dengan suara tegas seorang ahli. Tidak ada pagar yang menginginkan barang semacam itu yang tidak bisa dilebur atau dijual. Begitulah, kata Holmes. Nah, Nona Winter, jika Anda menelepon ke sini besok sore pukul 5, sementara itu saya akan mempertimbangkan apakah saran Anda untuk menemui wanita ini secara pribadi mungkin tidak diatur. Saya sangat berterima kasih atas kerjasama Anda. Saya tidak perlu mengatakan bahwa klien saya akan mempertimbangkan secara bebas. Bukan itu, Mr. Holmes, seru wanita muda itu. Aku tidak keluar untuk uang. Biarkan aku melihat orang ini di lumpur, dan aku sudah mendapatkan semua yang saya kerjakan di lumpur dengan kakiku di wajahnya yang terkutuk. Itulah hargaku. Aku bersamamu besok atau hari lain selama Anda berada di jalurnya. Porky di sini dapat memberitahu Anda selalu di mana menemukan saya. Saya tidak melihat Holmes lagi sampai malam berikutnya, ketika kami makan sekali lagi di restoran Strand kami. Dia mengangkat bahu ketika saya bertanya kepadanya apa keberuntungan yang dia miliki dalam wawancaranya. Kemudian dia menceritakan kisahnya, yang akan saya ulangi dengan cara ini. Pernyataannya yang keras dan kering membutuhkan sedikit pengeditan untuk melunakkannya menjadi kehidupan nyata. Sama sekali tidak ada kesulitan tentang penunjukan itu, kata Holmes, karena gadis itu bangga menunjukkan kepatuhannya yang hina dalam semua hal sekunder dalam upaya untuk menebus pelanggarannya yang mencolok dalam pertunangannya. Jenderal, menelpon itu semua sudah siap, dan Miss Wei yang berapi-api muncul sesuai jadwal, sehingga pada pukul 4:30 sebuah taksi menurunkan kami di luar 104 Berkeley Square, tempat tinggal prajurit tua itu. Salah satu kastel abu-abu London yang mengerikan yang akan membuat sebuah gereja tampak seperti sembrono. Seorang bujang menunjukkan kami ke ruang tamu besar bertirai kuning, dan ada wanita yang menunggu kami, pendiam, pucat, mandiri, tidak fleksibel dan jauh seperti gambar salju di gunung. Aku tidak begitu tahu bagaimana menjelaskannya padamu, Watson. Mungkin kau bisa bertemu dengannya sebelum kita selesai, dan kau bisa menggunakan karunia kata-katamu sendiri. Dia cantik, tapi dengan kecantikan dunia lain yang halus. Beberapa orang fanatik yang pikirannya terangkat tinggi. Saya telah melihat wajah-wajah seperti itu dalam gambar-gambar para penguasa tua abad pertengahan. Bagaimana seorang manusia binatang dapat meletakkan cakarnya yang keji pada makhluk di luar sana yang tidak dapat saya bayangkan. Anda mungkin telah memperhatikan betapa ekstrim memanggil satu sama lain, spiritual ke hewan, manusia gua ke malaikat. Anda tidak pernah melihat kasus yang lebih buruk dari ini. Dia tahu untuk apa kita datang, tentu saja, penjahat itu tidak membuang-buang waktu untuk meracuni pikirannya terhadap kita. Kedatangan Miss Winter agak membuatnya heran, saya kira, tapi dia melambaikan tangan ke kursi masing-masing seperti seorang kepala biara pendeta menerima dua pengemis kusta. Jika kepalamu cenderung membengkak, Sobatku Watson,
ikuti kursus Miss Violet de Merville. Nah, Sir, katanya, dengan suara seperti angin dari gunung es, nama Anda tidak asing bagi saya. Anda telah menelpon, seperti yang saya mengerti, untuk memfitnah tunangan saya, Baron Gruner. Itu hanya oleh keluarga ayah saya. Meminta saya untuk melihat Anda sama sekali, dan saya memperingatkan Anda sebelumnya bahwa apapun yang Anda katakan tidak mungkin memiliki pengaruh sedikit pun pada pikiran saya. Aku kasihan padanya, Watson. Saat ini aku memikirkannya seperti memikirkan anak perempuanku sendiri. Aku jarang bicara. Aku menggunakan kepalaku, bukan hatiku. Tapi aku benar-benar memohon padanya. Dengan semua kehangatan kata-kata yang dapat kutemukan dalam sifatku, aku membayangkan padanya posisi mengerikan seorang wanita yang baru menyadari karakter pria setelah dia menjadi istrinya, seorang wanita yang harus tunduk untuk dibelai oleh tangan berdarah dan bibir mesum. Aku tidak membiarkannya apa-apa, rasa malu, ketakutan, penderitaan, keputusasaan dari semua itu. Semua kata-kata panasku tidak bisa membawa semburat warna pun pada pipi gading itu atau secercah emosi pada mata abstrak itu. Pikirku tentang apa yang bajingan katakan tentang pengaruh pasca hipnotis. Orang bisa benar-benar percaya bahwa dia hidup di atas bumi dalam mimpi yang luar biasa. Namun tidak ada yang tidak pasti dalam jawabannya. Saya telah mendengarkan Anda dengan sabar, Mr. Holmes, katanya. Efeknya pada pikiran saya persis seperti yang diperkirakan. Saya sadar bahwa Adelbert, tunangan saya, telah mengalami kehidupan yang penuh badai di mana dia mengalami kepahitan, kebencian dan fitnah yang paling tidak adil. Anda hanya yang terakhir dari seri yang telah membawa fitnah mereka ke hadapan saya. Mungkin Anda bermaksud baik, meskipun saya mengetahui bahwa Anda adalah agen berbayar yang akan bersedia bertindak untuk Baron seperti melawannya, tapi bagaimanapun juga, saya ingin Anda mengerti sekali untuk selamanya bahwa saya mencintainya dan bahwa dia mencintai saya, dan pendapat seluruh dunia tidak lebih bagi saya daripada kericau burung-burung di luar jendela. Jika sifatnya yang mulia pernah sesaat jatuh, mungkin aku telah dikirim secara khusus untuk menaikkannya ke tingkat yang sebenarnya dan tinggi. Aku tidak jelas, di sini dia mengalihkan pandangannya ke rekanku, siapa nona muda ini. Aku hendak menjawab ketika gadis itu masuk seperti angin puyuh. Jika kamu pernah melihat api dan es berhadap-hadapan, itu adalah kedua wanita itu. Aku akan memberitahumu siapa aku, serunya, melompat dari kursinya, mulutnya penuh dengan nafsu, aku adalah gundiknya yang terakhir. Aku salah satu dari 100 yang telah dia bujuk dan gunakan dan hancurkan dan dibuang ke tumpukan sampah, seperti yang dia inginkan juga. Milikmu tumpukan sampah lebih cenderung menjadi kuburan, dan mungkin itu yang terbaik. Saya beritahu Anda wanita bodoh, jika Anda menikah dengan pria ini, dia akan menjadi kematian Anda. Mungkin patah hati atau leher patah, tapi dia akan memilikimu dengan satu atau lain cara. Ini bukan karena cinta untukmu aku berbicara. Saya tidak peduli kutukan penggerutu apakah Anda hidup atau mati. Itu karena membencinya dan membalasnya atas apa yang dia lakukan padaku. Tapi itu semua sama, dan Anda tidak perlu melihat saya seperti itu, nona yang baik. Karena Anda mungkin lebih rendah dari saya sebelum Anda selesai dengan itu. Saya lebih suka tidak membahas hal-hal seperti itu, kata Miss de Merville dengan dingin. Biarkan saya katakan sekali untuk selamanya bahwa saya mengetahui 3 bagian dalam kehidupan tunangan saya di mana dia terjerat dengan merancang wanita, dan bahwa saya yakin tentang pertobatannya yang tulus atas kejahatan apapun yang mungkin telah dia lakukan. 3 bagian, jerit temanku. Dasar tolol! Tolol tak terkatakan. Mr. Holmes, saya mohon Anda mengakhiri wawancara ini, kata suara sedingin es itu. Saya telah menuruti keinginan ayah saya untuk menemui Anda, tetapi saya tidak terpaksa mendengarkan ocehan orang ini. Dengan sumpah Miss Winter melesat ke depan, dan jika aku tidak menangkap pergelangan tangannya dia akan mencengkeram rambut wanita gila ini.
Aku menyeretnya ke pintu dan beruntung membawanya kembali ke taksi tanpa adegan publik karena dia sangat marah. Dengan cara yang dingin aku sendiri merasa sangat marah, Watson, karena ada sesuatu yang sangat menjengkelkan dalam sikap acuh tak acuh dan kepuasan diri yang tertinggi dari wanita yang kami coba selamatkan. Jadi sekarang sekali lagi kamu tahu persis bagaimana kita berdiri, dan jelas bahwa saya harus merencanakan beberapa langkah pembukaan baru, karena langkah awal ini tidak akan berhasil. Saya akan tetap menghubungi Anda, Watson, karena kemungkinan besar Anda akan mendapatkan bagian Anda untuk bermain, meskipun mungkin langkah selanjutnya terletak pada mereka daripada pada kita. Dan itu terjadi. Pukulan mereka jatuh, atau lebih tepatnya pukulannya, karena saya tidak pernah percaya bahwa wanita itu mengetahuinya. Saya pikir saya bisa menunjukkan kepada Anda batu paving tempat saya berdiri ketika mata saya tertuju pada plakat dan rasa ngeri menembus jiwa saya. Itu antara Grand Hotel dan stasiun Charing Cross di mana penjual berita berkaki satu memajang koran sorenya. Tanggalnya hanya 2 hari setelah percakapan terakhir. Di sana, hitam di atas kuning, ada lembar berita yang mengerikan. Serangan membunuh pada Sherlock Holmes. Keinginan untuk mendengarkan setiap novel yang bagus. Jangan lupa untuk mengklik ikuti.